Pernah kebayang nggak kalau niat baik kita untuk menolong justru bisa membawa kita ke masalah yang sangat serius? Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata, di mana sebuah tindakan belas kasihan malah berujung pada ancaman hukuman penjara. Yap, Anda nggak salah baca kok. Ada seorang pria yang menyelamatkan 2 ekor hewan, merawatnya dengan baik sampai mereka berkembang biak. Sekarang malah menghadapi tuntutan pidana. Loh kok bisa? Oke yuk kita bedah ceritanya. Tokoh utama kita kali ini adalah seorang petani bernama Darwanto yang tinggal di sebuah desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kehidupannya yang biasa-biasa aja tiba-tiba berubah total gara-gara pertemuannya dengan beberapa hewan di hutan. Jadi ceritanya tuh sebenarnya simpel banget. Suatu hari Pak Darwanto ini nemuin 2 ekor landak Jawa di dekat kebunnya. Karena kasihan lihat kondisi mereka, dia bawa pulang deh buat dirawat. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Saking telatennya dirawat, landak-landak ini malah berkembang biak jadi 6 ekor. Tapi bukannya dapat penghargaan, Pak Darwanto justru ditangkap dan harus berurusan sama pengadilan. Dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, ini yang bikin kaget. 6 bulan penjara. Coba, kita ulang. 6 bulan kurungan. Hanya karena menyelamatkan hewan? Nggak cuma itu. Selain ancaman penjara, ada juga denda sebesar 1 juta rupiah. Kalau denda ini nggak bisa dibayar, hukumannya bakal ditambah lagi 1 bulan kurungan. Nah, ini kan pertanyaan yang pasti langsung muncul di kepala kita semua, ya kan? Niatnya baik, hasilnya juga bagus, hewannya malah jadi bertambah banyak. Terus salahnya di mana coba? Jawabannya ternyata ada di aturan hukum yang tertulis. Nah sekarang, mari kita lihat gimana hukum memandang tindakan Pak Darwanto. Disinilah niat baik seolah-olah nabrak tembok aturan. Oke, jadi ini dia kuncinya. Hewan yang diselamatkan Pak Darwanto, si landak Jawa ini, ternyata bukan hewan sembarangan. Landak Jawa termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi oleh negara. Artinya, ada aturan yang sangat ketat soal siapa yang boleh memeliharanya. Dasar hukum yang dipakai untuk menjerat Pak Darwanto adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Isinya tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang inilah yang jadi pegangan jaksa dalam menuntutnya. Jadi, gampangnya begini. Undang-undang ini bilang kalau nggak ada seorang pun yang boleh memiliki atau memelihara satwa dilindungi tanpa izin resmi dari pemerintah. Dalam hal ini, BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi, menurut kacamata hukum, niat baik saja itu nggak cukup. Yang paling penting adalah izin dan prosedur formalnya. Disinilah kita lihat ada 2 kebenaran yang saling tabrakan. Di satu sisi ada cerita Pak Darwanto yang dasarnya adalah rasa kasihan, dan di sisi lain ada cerita versi hukum yang dasarnya adalah aturan yang kaku dan tertulis. Coba deh kita lihat perbedaannya. Bagi Pak Darwanto, yang dia lakukan itu murni menolong. Dia rawat hewannya, bahkan sukses bikin populasinya bertambah. Tapi bagi hukum, ceritanya beda banget. Tindakannya dianggap sebagai kepemilikan ilegal, nggak melapor ke pihak berwenang, dan melakukan pengembangbiakan tanpa izin. Beda banget kan cara pandangnya? Ini nih, kutipan dari argumen jaksa yang mungkin bikin kita semua garu-garu kepala ya kan? Gimana ceritanya merawat hewan sampai berkembang biak, malah dianggap nggak mendukung pelestarian? Logikanya begini, menurut pemerintah, pelestarian itu harus terdata dan sesuai prosedur resmi. Tujuannya untuk mencegah ada orang nakal yang pura-pura menyelamatkan hewan liar, padahal ujung-ujungnya mau dijual. Jadi aturannya dibuat super ketat untuk menutup celah-celah seperti itu. Kasus Pak Darwanto ini sebetulnya kayak membuka kotak Pandora. Ini bukan lagi cuma soal seorang petani dan 6 ekor landak. Kasus ini menyorot masalah yang jauh lebih besar di dalam sistem kita. Kasus ini benar-benar nunjukin beberapa lubang yang ada. Pertama, kurangnya sosialisasi ke masyarakat, terutama di pedesaan, tentang hewan apa saja yang dilindungi. Kedua, dan ini penting banget, adalah pendekatan hukum kita yang kadang terlalu kaku. Istilahnya positivisme hukum, di mana hukum itu ya apa yang tertulis di kertas, titik. Penegak hukum yang pakai cara pandang ini seringkali fokus pada teks aturannya saja, dan jadi agak sulit untuk mempertimbangkan niat baik atau kondisi sosial dari suatu perbuatan. Terus, gimana nasib Pak Darwanto sekarang? Proses hukumnya ini masih terus berjalan, dan vonis akhirnya belum dijatuhkan. Jadi saat ini Pak Darwanto sudah menyampaikan nota pembelaannya di pengadilan.
Sekarang, semua mata tertuju pada hakim yang akan mengambil keputusan akhir dalam kasus yang cukup pelik ini. Tapi ada sedikit harapan. Ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan buat hakim agar hukumannya lebih ringan. Jaksa sendiri mengakui kalau Pak Darwanto ini jujur mengakui perbuatannya, dia sangat menyesal, dan dia juga belum pernah punya catatan kriminal sama sekali. Ini bisa jadi poin penting nanti. Dan kasus ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang fundamental. Apakah hukum itu harus ditegakkan secara buta sesuai teksnya, nggak peduli apapun alasannya, ataukah niat baik dan konteks sosial dari seseorang seharusnya ikut jadi pertimbangan utama dalam mencari keadilan? Jawabannya mungkin nggak sesederhana itu. Coba kita renungkan sama-sama.